Oke, topik kita kali ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, materi ini merupakan materi matematika di kelas 6 SD atau MI. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat ditentukan melalui garis bilangan yang mempunyai titik dan di setiap titiknya mempunyai jarak yang sama. Di setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis yang tidak mempunyai batas. Artinya, dari batas yang kiri ini mempunyai tanda panah. Dia terus-menerus, tak terbatas jika diperpanjang. Dan di tengahnya terdapat bilangan 0. Di sebelah kanan terdapat bilangan positif, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terbatas. Nah, bilangan ini disebut bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bisa disebut juga bilangan asli. Sedangkan di sebelah kirinya terdapat bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bilangan ini disebut bilangan bulat negatif. Bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya bisa juga dikatakan sebagai bilangan caca, atau bilangan caca adalah bilangan yang memuat bilangan 0 dan bilangan asli. Mengurutkan bilangan bulat sesuai garis bilangan. Nah, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil sesuai garis bilangan. Di sini soalnya ada 3, A, B, dan C. Bagaimana cara mengurutkannya? Nah, terlebih dahulu kita membuat garis bilangan, di mana posisi yang paling kanan merupakan bilangan yang terbesar dan posisi paling kiri merupakan bilangan yang terkecil. Pada garis bilangan, kita ingat bahwa di tengahnya merupakan bilangan 0 dan di sebelah kanannya merupakan bilangan positif dan di sebelah kirinya merupakan bilangan negatif. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Berarti kita urutkan dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, artinya dari terkecil ke terbesar. Nah, kita mulai dari A. Ketika kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka yang A ini jawabannya adalah negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, dan 5. Nah, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, dan 5. Nah, begitu pula yang B. Ketika kita sudah mengurutkannya, maka hasilnya mulai dari bilangan negatif terlebih dahulu. Negatif 9, negatif 6, negatif 2, 3, 6, dan 7. Begitu pula yang C. Kita mulai dari bilangan negatif yang terbesar, yaitu negatif 8, negatif 7, negatif 5, 0, 1, dan 8. Kemudian bagaimana jika kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar sesuai garis bilangan? Nah, sama seperti tadi, caranya kita buat terlebih dahulu garis bilangannya untuk membantu kita mengurutkan. Nah, karena sekarang mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita mulai dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Artinya kita mulai dari bilangan positif menuju bilangan negatif. Nah, maka di tengahnya seperti biasa ya,
bilangan 0 posisinya berada di tengah-tengah. Di sebelah kanan bilangan positif dan di sebelah kiri bilangan negatif. Nah, maka bagian A jawabannya adalah 5, 4, 2, 0, negatif 1, dan negatif 3. Artinya kita mengurutkan dari yang terbesar, dari bilangan positif yang terbesar, itu 5, 4, 2, 0, negatif 1, dan negatif 3. Begitu pula yang B. Kita mulai dari bilangan positif yang terbesar, yaitu mulai dari 7, 6, 3, negatif 2, negatif 6, negatif 9. Dan bagian C juga sama. Kita mulai dari bilangan positif yang terbesar sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian operasi hitung bilangan bulat. Kita misalkan Dodi berjalan di lantai sekolah sejauh 5 lantai ke depan. Kemudian Dodi berjalan kembali 2 lantai ke depan. Di manakah posisi Dodi saat ini? Sebenarnya kita bayangkan posisi awal Dodi berada di titik 0. Nah, kemudian Dodi berjalan 5 lantai ke depan. Artinya dia berjalan sejauh 5 lantai. Nah, kemudian Dodi berjalan kembali 2 lantai ke depan. Maka posisi Dodi saat ini berada di lantai yang ke-7, atau kalau kita masukkan ke dalam operasi bilangan, maka dapat kita rubah menjadi 5 ditambah 2, yaitu 7. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan artinya kita menghadap arah yang tetap, tidak berubah, karena awalnya berada di titik 0 dan menghadap ke bilangan positif. Nah, itu awalnya. Kemudian operasi pengurangan. Operasi pengurangan artinya berbalik arah. Tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Nah, dari sifat-sifat tadi kita coba latihan di soal latihan pertama. 7 ditambah negatif 4 sama dengan, nah, artinya di garis bilangan kita mulai di titik 0 yang pertama. Nah, kemudian kita lihat bilangan 7. Nah, bilangan 7 ini merupakan bilangan positif, artinya maju ke depan sejauh 7 bilangan. Kemudian operasinya di sini adalah penjumlahan, artinya tetap menghadap ke arah yang sama. Di sini ada negatif 4. Tanda negatif artinya mundur sejauh 4 bilangan. Mundur sejauh 4 bilangan. Posisi akhirnya berada di angka 3. Maka 7 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Latihan kedua, negatif 6 ditambah 4. Kita mulai dari titik 0. Negatif 6 artinya kita berjalan mundur sejauh 6 bilangan.
Kemudian operasinya di sini adalah penjumlahan. Operasi penjumlahan berarti kita tetap menghadap ke arah yang sama. Ditambah 4, artinya 4 di sini adalah bilangan positif. Bilangan positif berarti maju ke depan sejauh 4 langkah. Nah, maka posisi akhirnya berada di negatif 2. Maka negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Latihan yang ketiga, 7 dikurangi 3. Nah, kalau menggunakan pengurangan langsung sudah kita ketahui hasilnya yaitu 4. Kalau dalam garis bilangan berarti kita mulai dari titik 0. Bilangan 7 ini berarti bilangan positif, artinya kita maju sejauh 7 langkah. Kemudian tanda negatif di sini bukan negatif ya, tanda operasi pengurangan. Nah, kalau tanda negatif berarti dia berada dalam kurung di angka tersebut. Operasi pengurangan artinya berbalik arah. Nah, dan angka 3 di sini merupakan angka positif, artinya kita maju sejauh 3 bilangan ke depan. Posisi akhirnya berada di angka 4, artinya 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Latihan 4, negatif 6 dikurangi 2. Posisi awal berada di titik 0. Negatif 6 artinya mundur sejauh 6 bilangan. Operasi pengurangan artinya berbalik arah. Dan angka 2 di sini merupakan bilangan positif, berarti maju 2 bilangan. Posisi akhirnya berada di negatif 8, maka negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Latihan 5. Pada jam 05.00, suhu udara di Desa Dompiong Kulon mencapai 28 derajat Celcius. Namun menjelang siang hari, suhu udara naik 7 derajat Celcius, dan di sore hari, suhu udara kembali turun sebesar 5 derajat Celcius. Pada jam 20.00, turun hujan deras, sehingga mengakibatkan suhu udara turun 6 derajat Celcius. Berapakah suhu udara di Desa Dompiong Kulon saat ini? Kita ibaratkan mempunyai termometer Celcius. Suhu awal di Desa Dompiong Kulon itu berada pada 28 derajat Celcius di pagi hari. Kemudian di siang hari suhu udara naik 7 derajat Celcius, berarti berada di posisi 35 derajat Celcius. Kemudian di sore hari suhu udara kembali turun 5 derajat Celcius. Nah, artinya di sore hari suhu udara di Desa Dompiong Kulon berada pada 30 derajat Celcius. Kemudian di malam hari suhu udara turun 6 derajat Celcius. Artinya suhunya kembali turun, sehingga suhu udara di malam hari di Desa Dompiong Kulon itu berada pada suhu 24 derajat Celcius. Atau operasi bilangannya bisa kita gunakan 28 ditambah 7 ditambah negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan 24. Atau kita ubah ke dalam bentuk operasi biasanya.
28 ditambah 7 dikurangi 5 dikurangi 6 sama dengan 24. Latihan 6. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Suhu udara puncak Jayawijaya pada jam 6.00 adalah negatif 8 derajat Celcius. Setiap 1 jam, suhu udara naik 1 derajat Celcius dan turun kembali 1 derajat Celcius setiap jamnya mulai pukul 12.00. Berapa suhu udara di puncak Jayawijaya pada pukul 21.00? Nah, dari cerita tersebut bisa kita pahami bahwa suhu awal di puncak Jayawijaya pada jam 6 itu berada pada negatif 8 derajat Celcius. Kemudian bisa kita lambangkan bilangnya seperti ini, negatif 8. Kemudian setiap jamnya naik dan turun kembali lebih dari jam 12, artinya dari jam 6 sampai jam 12 suhu terus naik. Nah, berarti suhu udaranya naik sebesar 6 derajat Celcius. Di siang hari di jam 12 suhu udara di puncak Jayawijaya berada pada suhu negatif 2 derajat Celcius. Atau dalam operasi bilangannya kita bisa tuliskan ditambah 6. Setelah itu dari jam 12 dan seterusnya suhu udara kembali turun 1 derajat Celcius. Nah, sehingga kalau sampai jam 21.00 atau jam 9 malam suhu udara akan turun terus menerus sampai 9 derajat Celcius. Artinya suhunya akan turun berada di titik negatif 11 derajat Celcius. Artinya kalau dalam operasi bilangannya kita bisa tuliskan ditambah negatif 9. Nah, berarti kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 11. Jika kita rubah menjadi operasi bilangan biasanya, berarti bisa kita rubah seperti ini, negatif 8 ditambah 7 dikurangi 5 sama dengan negatif 11. Rangkuman dari beberapa contoh soal di atas, bisa kita pahami bahwa untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurangi B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Sekian video kali ini. Semangat belajar!